Baik teman-teman semuanya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga ini menjadi pertemuan kita yang pertama dan seterusnya nanti kita akan agendakan ya, untuk ngobrol step by step di grup ini ya. Insya Allah mungkin, saya ingin aktifkan coaching ini nanti, mungkin 1 minggu mungkin 2 3 kali aja ya, 2 3 kali aja. Tapi moga-moga dengan pertemuan 2 3 kali ini, teman-teman bisa mengoptimalkan dari setiap perjumpaan kita, ya. Dan kalau teman-teman semuanya, mmm, mengatakan jangan pernah bosen ya, biasanya itu nggak ada guru itu yang bosen ya teman-teman ya. Yang bosen itu murid, gitu, biasanya gitu, ya. "Ah, ketemuan lagi," ya. Yang bosen itu murid ya, bukan guru, karena guru itu kan pekerjaannya, sudah menjadi pekerjaannya. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya harapan saya adalah, eee, prioritaskan di grup coaching ini ya, prioritaskan di grup coaching ini, manfaatkan itu untuk konsultasi ya, bukan untuk asal sarser-sarser. Kalau ngesar-ngesar itu di grup besar ya, di grup pionir besar. Tapi khusus untuk ya grup coaching ini, saya prioritaskan buat teman-teman untuk konsultasi, diskusi ya, terkait dengan apapun yang ada di usaha ini ya teman-teman, ya. Bapak Ibu semua, mungkin saya awali dari apa sih bedanya Bapak Ibu semuanya di beberapa pertemuan ya. Ini saya kasih beberapa gambarannya ya Bapak Ibu semua. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam sebenarnya itu bukan hanya di Arena Daily, tapi hampir semua bisnis ya teman-teman, itu, tidak mungkin semuanya disamaratakan ya. Kalau Anda samaratakan, maka Bapak Ibu semuanya tidak akan bisa mengoptimalkan, waktunya untuk nge-push atau apa ya, memprioritaskan orang-orang yang memang benar-benar serius gitu, ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa ada kalau saya klarifikasi, ya. Di Armina Daily ini, ya, itu terbagi menjadi 3 golongan ya Bapak Ibu semuanya, ya. Terbagi menjadi 3 golongan, ya. Golongan yang pertama ini adalah bentar, biar agak besar ya. Golongan yang pertama ini, yang besar ini, ya, itu adalah mitra konsumen, ya. Mitra konsumen, Bapak Ibu semuanya, ya. Golongan yang kedua, ini adalah mitra reseller, oke. Dan yang terakhir, ini adalah mitra owner. Dia itu memposisikan dirinya sebagai seorang owner ya, pemilik sebuah usaha, ya, pemilik sebuah bisnis, gitu, ya. Berapa persen kategorinya di sini teman-teman? Kategorinya persentasenya agak lumayan Bapak Ibu semua, ya. Nih, ya. Kategorinya agak lumayan, di sini terdapat kurang lebihnya ada 70%, ya teman-teman. Di sini hampir kurang lebihnya kalau kalau ini saya ngomong persentase aja ya teman-teman ya. Ya. Di sini mungkin kurang lebihnya adalah 20%, dan di sini Bapak Ibu semuanya, bisa jadi adalah cuman 5 sampai 10%, ya. Dan
Itu sudah biasa Bapak Ibu semuanya, ya. Buktinya apa? Coba dicek. Mitra-mitra, yang bertahan dari mulai ada yang daftar dari 2014 ya, 2015, ada mitra yang daftarnya itu mitra yang daftarnya mulai, di Arminareka Group semenjak umroh haji ya. Yang bertahan sampai hari ini banyak nggak? Ya nggak banyak teman-teman, ya, nggak banyak, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini yang saya katakan bahwa, eee, hal itu sudah sangat biasa di perusahaan manapun, ya. Kategori reseller ini adalah kategori orang-orang yang memang hanya menginginkan, bisnis apa, kecepatan komisi aja, ya. Dia bisa ke mana-mana, bisa produk apa aja, atau bisa mudah berpindah-pindah ke beberapa perusahaan. Itu kayak saya katakan sih, hanya mereka yang reseller. Hmm, bentar ya teman-teman, ada sponsor, si Puki. Ya, jadi makanya, di sini sangat harus dibedakan Bapak Ibu semua. Waktu Anda boleh habis buat siapa? Buat owner. Buat reseller, ya tetap dikasih gitu ya. Tapi yang penting kalau mereka pindah, ya nggak apa-apa, kalau mereka bertahan alhamdulillah, tapi kalau mereka juga nanti akhirnya jadi owner juga seperti Anda tetap fokuskan sama mereka, ya. Lah ada mitra-mitra yang konsumen, ya, waktunya waktunya migrasi, banyak alasan, banyak ini, ya sebenarnya sih apapun itu, kita nggak bisa memaksa ya teman-teman. Kembali lagi bahwa semua bisnis itu adalah masing-masing Bapak Ibu semua, ya. Saya nggak bisa memaksa Anda, ya kan. Saya juga nggak bisa menekan Anda, yang mana sifatnya leader itu hanya saran, ya, hanya saran. Kan namanya konsultan kan. Anda dikasih saran dipakai, ya nggak, ya alhamdulillah, ini yang nanti ketika sukses juga Anda yang menikmatin, dikasih saran kok nggak mau, ya juga nggak apa-apa, hasil akhirnya juga Anda sendiri yang nikmati. Jadi teman-teman, dalam berbisnis itu adalah yang digunakan adalah tim, ya, tim, gitu, bukan bukan feel, gitu ya. Loh, sorry ya, teman-teman ternyata belum tak share screen ya dari tadi itu ya. Selalu. Teman-teman nggak ada yang ngingetin. Iya iya iya. Sudah diingetin tapi saya tidak baca chatting-nya. Ya. Jadi dalam berbisnis itu Bapak Ibu bukan feel, tapi think, ya. Jangan perasaan, tapi yang bermain adalah di pikiran, Bapak Ibu semuanya. Kalau perasaan ini adalah kita kita gunakan untuk spiritualnya. Tapi kalau seumpama untuk menghadapi mitra dan calon mitra pakainya think, ya. Kalau pakai perasaan ditolak, sedih, sakit hati, ditinggal mitra, galau, ya kan, dan sebagainya, mewek, nangis dan sebagainya, ya. Jangan Bapak Ibu semua. Ingat yang namanya bisnis itu fluktuasi, ya fluktuatif, tidak bisa. Namanya bisnis itu, stuck, ada di atas terus nggak bisa, di bawah terus juga nggak bisa, ya, kecuali Anda nggak mau berjuang ya Anda di bawah terus, ya. Tapi kalau yang namanya bisnis itu fluktuatif loh teman-teman, sangat dinamis. Dinamis itu apa? Berubah-ubah terus, tidak statis, lurus itu nggak bisa. Kecuali Anda itu karyawan, ya kalau Anda karyawan ya statis, ya Bu Yu ya, sampai riup-riup nggak apa-apa sih. Emang tahu tak jadikan host biar nggak ngantuk aslinya sebenarnya tadi. Oh kata kok nggak respon, ya sudahlah gitu. Ya. Nah, contoh kayak hari ini, kalaupun, ada apapun, saya membuat acara apapun, ada yang datang, alhamdulillah, nggak ada yang datang, ya nggak apa-apa, bagi saya nggak ada masalah, gitu, ya kan. Kenapa? Makanya think, gitu. Bahkan pakai feel, ya aku buat Zoom, nggak ada yang datang cuma 3, besok mutung nggak mau buat Zoom. Nah ini salah, Bapak Ibu semua. Yang penting activity Anda apa, ya. Yang namanya mitra itu kayak lagunya Leto ya.
kau datang dan pergi, oh begitu saja gitu. Ya, semua ku terima apa adanya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, yang keluar, itu mah biasa gitu. Bisnis itu biasa, ya. Hari ini pegang duit banyak, besok banyak banget gitu kan. Itu biasa, ya. Itu fluktuatif, ya, fluktuatif. Dan teman-teman memang di sinilah, dibayar mahal seorang seorang entrepreneur itu di sini, ya. Ketahanan mental Anda itu yang sangat-sangat diuji ya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, 70% mitra itu adalah hanya seorang konsumen, ya kan. Jadi Anda nggak perlu berharap lebih, mereka akan jadi seorang miliarder atau apa, karena impian mereka bukan di situ, gitu ya. Ya kita tugasnya adalah selalu ngingetin, selalu memberikan support, selalu memberikan, apa namanya, pengingat gitu ya. Soal diambil atau enggak, soal keputusan akhir, semua ada di tangan masing-masing, gitu, ya. Nah, selanjutnya, makanya di sini trainingnya pun akan dibedakan, teman-teman, ya. Trainingnya di sini pun akan dibedakan, oke. Nah, trainingnya apa? Mhm, ya. Trainingnya pun dibedakan. Kalau di training umum atau global, ya, global, namanya training global, itu ya kita sebutnya adalah training, gitu, ya. Ini kita sebutnya adalah training, ya, training global lah bahasanya, training umum, ya, trainingnya umum, gitu. Nah, ini targetnya apa teman-teman? Memberikan training ini targetnya apa? Eh, target targetnya apa? Memberi wawasan, ya. Hanya targetnya hanya memberi wawasan Bapak Ibu semua, gitu. Ya, yang ada yang ikutin, ada yang paham, ada yang udah biasa itu namanya juga training umum gitu kan. Hanya targetnya memberi wawasan. Di sini trainingnya training global namanya, ya. Dan di sini tidak ada, kewajiban Anda mau kerjakan terserah, Anda mau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Nggak bisa, orang-orang umum ini ditekan itu nggak bisa teman-teman, ya. Ditekan ya malah lari, ditekan dia malah berhenti, gitu. Bisa jadi malah motong dan salah paham, nggak bisa. Ya, di sini biasanya mohon maaf kayak, kita training umum itu adalah kayak ngopi pagi, itu training umum, ya. Kalau Anda bener-bener perhatikan, catat, praktekkan, mungkin juga ada hasilnya Bapak Ibu semua, ya. Tapi di sana trainingnya umum, ya, global untuk semua, orang, mitra baru, mitra setengah baru, ya, atau mitra lama gitu ya, global, ya. Nah, memberikan wawasan, ngopi sore itu konsepnya adalah memberi wawasan tambahan. Bapak Ibu, biar tambah 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 pengetahuannya, gitu ya, itu. Nah, ini adalah salah satunya, kayak jadi nggak ada kewajiban saya untuk harus bisa, harus paham, nggak ada. Anda sambil off cam ya ora apa-apa, Anda sambil tiduran ya nggak apa-apa, gitu ya, gitu. Bahkan ada yang sampai di, apa namanya, di kamar mandi, gitu ya, ada yang sampai jungkir balik. Nggak ada masalah, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena ini adalah training umum, ya, training umum. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Ini untuk training umum, ya. Nah, untuk yang kedua, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang menginjak di reseller, ini sudah agak mulai naik, ya. Dia mau jualan, dia mau ini, dia mau proses, dia ngikutin ini, dia mau buat kolam, ya, mau buat apapun gitu ya. Makanya dia dia ngikut gitu. Nah, ini trainingnya lebih tinggi lagi, ya. Trainingnya lebih lebih tinggi lagi, ya. Ini, ya. Namanya apa, teman-teman? Coaching.
Ya, di sini adalah trainingnya kita kasih, contoh kayak hari ini, ya. Di sini lebih tinggi lagi namanya coaching, lebih tinggi lagi nih, gitu, ya. Kalau coaching targetnya apa teman-teman? Targetnya target coaching adalah target paham, ya, paham dan praktek, ya. Ini, di coaching ini Bapak Ibu semuanya, targetnya adalah paham. Makanya kalau saya ngajar di kelas coaching itu bisa tak ulang-ulang berkali-kali, tak tanyain lagi, "Udah bisa belum? Kurang apa?" Gitu. Contoh kayak kemarin kalau ada ikut teman-teman ikut PMB ya, ya kan? Hanya cuman, materi buat akun aja itu sampai 2 kali pertemuan nggak selesai-selesai gitu ya. Karena targetnya harus teman tuh harus bisa, namanya coaching itu targetnya harus bisa, gitu. Cuman saya tidak punya kewajiban harus, apa namanya, berhasil gitu. Minimal adalah targetnya Anda paham, Anda bisa, nggak paham diulang lagi, harus bisa, ya. Ini sangat berbeda Bapak, tingkatannya lebih tinggi lagi. Tapi tetap kalau ngomong coaching ini, ya, Bapak Ibu semuanya, adalah transfer knowledge ya, transfer knowledge, transfer ilmu, ya kan, kemudian bisa Anda praktekkan, Anda bingung, Anda bisa konsultasi secara secara personal gitu ya, Anda bisa konsultasi atau evaluasi dengan secara grup seperti ini gitu kan. Intinya Anda harus paham, ya. Contoh, saya, ketika ngasih marketing plan gitu ya, mungkin di ngopi pagi sejam selesai, di ngopi pagi ngopi sore, 1 jam, 1,5 jam selesai. Tapi di kelas coaching itu bisa kemarin sempet sampai 4 hari teman-teman, ya, dipecah-pecah itu sampai 4 hari, ya. Nah, ini yang sangat membedakan, kenapa? Karena targetnya harus paham, ya, targetnya paham dan bisa praktek, oke, teman-teman. Terus bedanya apa dengan owner Bapak Ibu semua? Apa bedanya dengan owner? Ini lebih tinggi lagi Bapak Ibu semua, sebenarnya. Saya katakan, kenapa tidak semua orang bisa masuk di sini Bapak Ibu, ya. Karena ini targetnya adalah duplikat, ya, targetnya adalah duplikat atau targetnya ini, cloning, cloning ilmu bahasanya itu, cloning ilmu dan skill. Jadi kalau coaching itu kalau trainingnya di sini, ya, namanya mentoring, ya. Namanya adalah mentoring. Yang paling tinggi ini mentoring, ya. Targetnya apa? Cloning ilmu dan skill. Ini, ya, targetnya ya cloning ilmu dan skill. Makanya di sini itu kalau udah ngomong kelasnya kelas mentoring, itu udah lebih berat teman-teman, ya. Kenapa?
karena harus, kalau enggak, iya iya, gitu. Lakukan lakukan, ya. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah untuk, cloning ya, clone ilmu. Bisa jadi kok seperti ini ya, gitu kan. Kok nggak harusnya gini, kok nggak bisa. Yang namanya mentoring itu harus telan mentah, apapun yang disarankan telan mentah. Dan ini mentoring kenapa tidak banyak orang berhasil di mentoring, karena ini sangat melibatkan yang namanya kerendahan hati, teman-teman. Harus menaruh ego itu sendelosor-delosornya, baru bisa di-mentoring, ya. Karena kalau enggak, semua orang itu punya namanya critical thinking. Critical thinking itu, sebuah analisa ya, nganalisa, bagus atau tidak, ambil atau tidak, kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Nah, itu namanya critical thinking, ya. Jadi analisa, analisa di dalam, alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita udah ngomong mentoring, kalau mau mentoring itu berhasil, teman-teman harus benar-benar percaya 100% dengan mentor yang membimbing langsung gitu, ya. Karena kalau tidak seperti itu nggak bisa, Bapak Ibu semuanya. Dan mentoring ini karena tujuannya cloning, nggak boleh putus, ya. 1 tahun pertama kalau bisa nggak boleh putus. Melakukan segala sesuatu apa yang diinginkan dilakukan. Dalam tanda kutip, hal yang positif ya. Jadi kalau ada, kita ketemu sama leader, semua manusia itu kan pasti punya cacat ya teman-teman. Siapa yang nggak punya cacat? Hanya Rasulullah, ya kan? Semuanya punya cacat, semuanya punya kelemahan, ya kan? Tapi ketika Anda ngomong mentoring, Anda nggak boleh melihat sebuah kelemahan dari seorang leader, ya. Tapi yang Anda harus lihat adalah, coba apa kelebihannya yang membuat dia sukses. Anda fokus di situ. Yang negatif di-skip, dibuang, jangan dimasukin, ya. Kemudian, yang positif itu yang digunakan. Tapi hal yang positif, apapun itu nggak boleh dianalisa, harus ditelan mentah, gitu. Nah, hal ini yang tidak mudah biasanya teman-teman semua, nggak mudah. Jangankan Pak Harun ya, ada, mentor kita, almarhum Bapak Pak Haji Jul Irmayanto, Al-Fatihah, ya. Dulu di Indonesia, sempet ya, yang bener-bener ikut ikut apa ya bahasanya itu mentoring ya, mentoring bener-bener deket sama Pak Juli itu dulu ada sekitar berapa Pak, ada kalau 15-an ya, yang bener-bener deket sama beliau, ya. Keseleksi jadi tinggal 8, terakhir-terakhir keseleksi tinggal 4, ya, tinggal 4 itu saya, Pak Subhan, kemudian ada Agus, satunya lagi itu ada Arif, ya, Arif Jogja, Agus Tuban, Pak Subhan, Doktor Subhan, sama satunya saya, ya. Bener-bener nempel sama beliau, deket sama beliau ya, sampai ke mana-mana bareng sama, pernah kita itu, perjalanan 4 hari 3 malam ya, menyusuri lereng gunung ke makam-makam gitu kan, sama beliau itu, ngikut, bener-bener ngikut ya. Dan apapun yang beliau lakukan, nggak boleh dianalisa gitu ya. Tapi ternyata apa teman-teman, terakhir perjalanan kita terakhir, ternyata dari 4 itu yang 2 langsung ini, apa namanya, mbalelo ya, padahal itu orang kepercayaannya ya. Udah ATM-nya Pak Juli isinya itu ratusan juta, itu dia yang pegang, saking percayanya beliau, ya. Satunya itu bahkan, menobatkan dirinya sebagai sopir pribadinya Pak Juli, gitu, ya, gitu. Oh, luar biasa kan. Ternyata di ending-ending, Bapak Ibu semuanya, yang satu, menghujat Bapak di belakang, yang satu habis dinikahkan sama 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 ketemu jodoh ya, dinikahin, habis itu hilang, dan itu juga membawa dampak negatif juga sama Bapak, tinggal 2 orang, tinggal saya sama Pak Subhan, dan Pak Subhan waktu itu masih sampai pucet. Intinya apa, ngikutin Bapak itu nggak kuat, gitu, ya. Karena apalagi Bapak itu, orangnya kan agak-agak semi-semi, apa ya, tasawuf, religinya sangat kental, sangat tinggi gitu ya, pegangannya banyak senjata, keris, tombak, wah banyak banget gitu, beliaunya itu.
ya. Tapi dan beliau sukanya, ziarah makam raja-raja, ya. Jadi kalau orang-orang yang syariatnya kental itu nggak kuat, pedot waktu itu. Bahkan Pak Subhan itu pucet, ya. Nah, itu tanda bahwa mentoring itu nggak gampang, teman. Nggak gampang sama sekali, tidak mudah. Kenapa? Karena kita benar-benar harus, eee, menghilangkan critical thinking, kita harus menelan mentah-mentah semua ilmu yang diberikan sama beliau gitu kan, dalam tanda kutip positif, ya, dan kita harus menutup aib apapun yang pernah kita lihat pada guru kita. Itu adalah kelas yang tidak mudah, Bapak Ibu. Itu yang nggak mudah, ya, karena, sehebat apapun seorang guru, dia tetap manusia biasa yang masih punya kelemahan, masih punya, apa namanya, intinya sisi-sisi negatif itu pasti punya. Tapi Anda ketika kita pengen bener-bener bisa, ketika kita bener-bener pengen mendapatkan hasil yang kurang lebihnya sama dengan guru kita, maka itu semua harus dihilangkan, gitu ya. Semua harus dihilangkan, ya. Harus bener-bener totalitas, Bapak Ibu. Makanya sampai, doanya sahabat Rasulullah itu kan sampai mohon sama Allah, "Ya Allah, butakan dan tulikan saya, tentang aib guru saya," gitu. Waduh merinding saya. Itu baru ilmunya manfaat dan barokah Bapak Ibu semua. Nah, sama halnya dengan kelas mentoring nantinya, ya. Nggak semua orang bisa masuk mentoring, ya. Mungkin isinya nggak banyak, 2 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu ya. Dan dari 4 3 5 orang itu bisa jadi hilang kayak tadi Pak Juli, ya. Bisa hilang tinggal cuman 1, tinggal cuman 2, tapi 1, 2 itu yang jadi, gitu. Halo? Nah, Anda siap nggak di situ? Ya, Anda siap nggak? Nah, hal ini yang harus Anda teman-teman pahami, kenapa tidak semuanya masuk di grup coaching, ya. Karena tidak semua orang itu, ingin sukses. Ya mungkin kalau dari alam sadar aja, alam sadarnya aja, "Ya saya pengen sukses, saya pengen dapat reward." Tapi alam bawah sadarnya, enggak, gitu. Waktunya training, ngantuk, waktunya coaching ini, waktu di ini nganalisa, waktu diminta ini, "Ah leader-ku ini nggak amanah," dan sebagainya, wis negatifnya muncul. Nah, disitulah tidak semua orang bisa kita masukkan di grup coaching. Nah, jadi teman-teman semuanya, Anda harus paham ya, ini sebuah konsep ya, ini sebuah konsep. Nah, dan ini, saya berikan kepada teman-teman ini, grup ini adalah saya ingin kita berbagi step by step nantinya ilmunya di usaha ini, biar Bapak Ibu semua bisa, benar-benar menikmati rezeki yang gede di usaha ini, ya. Terus yang kedua Bapak Ibu semua, ya, berhubungan dengan peraturan marketing plan terbaru, ya. Ini ini yang saya banyak dengar dari teman-teman selentang-selenting gitu ya, tantangan ya, MP 2.0. Bagi saya sih ini bukan tantangan, tetap saya mengatakan sih anugerah ya. Tapi ada beberapa leader yang mereka masih, memberikan respon yang kurang positif gitu. Ya ada beberapa leader yang memberikan respon secara kurang positif ya, ya. Apa tantangannya teman-teman? Yang Anda harus siap ya. Tantangan yang pertama, tantangan yang pertama yaitu adalah repeat order atau kita sebut RO, 300 PV. Nah, ini saya banyak dengar selentingan ya. Bapak Ibu semuanya, memang
Kalau nggak salah coba dicek YouTube saya atau, saya pernah ngisi perbandingan antara, apa namanya, direct selling yang jaringan distributor sama jaringan konsumen, ya. Saya pernah saya pernah, apa namanya, bahas itu, ya, jaringan konsumen dan jaringan distributor, ya. Jaringan konsumen dan jaringan distributor. Di situ saya bahas dengan detail banget, Bapak Ibu semuanya. Salah satunya adalah kalau jaringan distributor itu ada tupu ya atau tutup poin atau bahasanya itu apa ya, ya semacam aktivasi gitu ya, ini, ada itu jaringan distributor, ya. Kalau jaringan konsumen mungkin hanya minimal memakai, minimal satu produk setiap bulan, ya. Di sini kalau kita ngomong ada kelemahan dan ada kelebihan, dua-duanya sih sama, gitu. Saya coba dicek aja, ya. Saya pernah, beberapa kali kok, saya nggak satu kali, beberapa kali mengupas tentang jaringan konsumen dengan jaringan distributor, ya. Bagi saya dua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Memang sih buat orang-orang, mohon maaf, yang malas gitu ya, jaringan konsumen itu lebih menarik. Kenapa? Santai, slow, ya minimal setiap bulan belanja lip balm 1 gitu kan ya, cukup gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau jaringan Anda ribuan, komisi Anda tetap gede kalau itu. Lah tapi kalau seumpama jaringan Anda cuman segelintir orang, cuman 2 atau 3 dan semuanya adalah, RO-nya itu sabun, ya, kemudian Anda ngembar-gemborkan 1 tahun jadi miliarder, itu jalannya dari mana teman-teman? Masuk akal nggak kira-kira? RO-nya sabun, ya, timnya 3 sabun semua, kemudian yes 1 tahun jadi miliarder, kira-kira jalannya dari mana? Ada gitu, ya. Nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Itu yang saya katakan namanya bukan tujuannya yang salah, tapi kendaraan atau angkutannya yang beda. Bapak Ibu maunya ke bulan, naiknya angkot. Nyampe bulan malah nggak Bapak Ibu. Bisa nyampe bulan? Enggak, nyampe mana? Terminal. Ya jangan salahkan tujuan, jangan salahkan ekstrim, jangan salahkan apapun. Ini yang salah, ini Anda tidak memakai menggunakan kendaraan yang tepat, gitu, ya. Mungkin lah inilah yang menjadikan kita mungkin juga lama, komisinya besar di Arena Daily. Gitu. Akhirnya sehingga, banyak mitra-mitra kemarin yang ketika pindah, ya kan, merasakan di sana, dapatnya lebih. Padahal kalau tak hitung dengan marketing plan yang terbaru, itu ya Allah, jauh banget sama Aremania Daily. Aremania Daily itu ya gede banget, ya. Tapi kenapa di sana dia bisa dapat hasil lebih gede? Karena mereka punya targeting yang jelas, ya. Meskipun potensinya lebih lebih kecil daripada Arena Daily, tapi karena usahanya yang lebih besar di sana, maka hasilnya pun juga gede. Iya apa iya? Ya. Jadi Anda jangan lihat, waduh Mas Haris RO-nya 300 PV loh, berarti itu kan kurang lebihnya 600.000, ya kan? Apalagi kalau seumpama nggak tepat, ya, eee, apa namanya, harus rapel gitu seumpama. Kalau saya pribadi Bapak Ibu semuanya, jangan dilihat dari sisi itu, ya. Apalagi 300 PV itu kan bisa dicicil. Anda bulan ini beli apa, bulan besok beli apa, bulan besok bulan minggu minggu ini ambil barang apa, minggu depan ambil lagi, minggu depannya lagi ambil lagi. Tetap dapat 300 PV kok. Halo, mana di 900 PV? Tapi bagi saya Bapak Ibu semua, 300 PV itu gede. Makanya target Anda adalah jadilah silver minimal, ya. Jadilah manusia silver, ya. Ya, Anda kebayang nggak kalau Anda jadi silver? Makanya targetnya sekarang adalah target silver, target jadi manusia silver Anda, ya.
Karena manusia silver itu dapat bagi hasil dinamika kepemimpinan 25%. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, hanya dengan RO 300 PV per bulan. Komisi Anda berapa? Contoh nih, Anda punya 50 mitra nanti. Ya, punya 50 mitra. Mereka RO-nya adalah 300 PV. Berarti tak kali 300 PV. 300 PV atau 300.000 ya teman-teman. Ya. Sama dengan berapa teman-teman? Berarti 15.000 PV ya berarti ya. 15.000 PV. Betul nggak? 15.000 PV itu setara dengan berapa? 15 juta. Hanya hanya kalau seumpama 15 ini anggap aja diajak jualan semua, 50 orang diajak jualan semua. Ya minimal sebulan laku 2 box, udah 2 box Red Coffee udah selesai. Ya, betul nggak? Ini contoh terjelek aja. Ya. 15 juta dibagi atau dikali 50%, berapa? 15 juta kali 50%. 7 juta setengah kan? 7,5 juta. Betul nggak? Anda silver, Anda manusia silver. Anda dapat 25%. Ya. Maka hanya dengan RO aja, mitra-mitra Anda, Bapak Ibu semuanya, bonus plan B Anda itu mencapai 1,875 juta. Ya, mitra 50 hanya RO aja. Nggak ada yang closing, nggak ada yang pairing gitu ya. RO aja. Lumayan nggak kira-kira? Perasaan saya kok lumayan banget ya. Ya. Ditambah lagi ya, ini adalah bonus apa namanya? Eh, bonus leadership ya. Oke, ini untuk yang leadershipnya, bonus leadershipnya 1, sekian ya. Masih ada tambahan lagi meskipun nggak besar, yaitu adalah bonus dinamika. Oh, kok bonus dinamika? Bonus generasi. Ya. Bonus generasinya berapa? 15 juta dikali 1%. 150. Lumayan nggak kira-kira teman-teman? Lumayan. Berarti kalau total bonus berapa? Berapa teman-teman? Iya. Baik. Nah, lumayan.
Gitu. Pokoknya RO aja kok Anda nggak ada closing sama sekali, dapat 2 juta, ya lumayan lah. Itu kalau titiknya satu, kalau titik Anda 2 yang ini, ya, maka di atasnya pun juga dapat. Halo, saya katakan ini bagus banget tuh, ya ini keren banget. Jadi ayo, jangan sampai Bapak Ibu semuanya, selalu nyantai, kemudian Anda nggak sadar, ya sudah ketinggal sepur terlalu jauh nanti ya. Oke teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Tolong diingat-ingat dengan baik ya, karena hal apapun ini nanti akan kita bahas berkelanjutan, step by step-nya. Buat Bapak Ibu semua, mohon selalu diprioritaskan untuk coaching ini ya. Grupnya di-pin, biar grupnya tidak lari kemana-mana. Oke, itu aja Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Boleh raise hand, silakan. Bukan lumayan lagi, tapi keren banget. Nah, alhamdulillah. Monggo, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Silakan raise hand. Ada? Saya hitung sampai 3. 3, 2. Bu Mino mau ngomong. Kok kelihatannya pengen ngomong tapi kok malu-malu gimana gitu. Ya, silakan teman-teman, bisa raise hand atau bisa raise hand atau langsung buka. Unmute aja langsung. Mic-nya sudah saya ini. Iya, tak tak buka. Langsung aja buka mic-nya. Tidak saya kunci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap-gelapan. Nggih, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, karena orang sengsing menarik sekali kayaknya materi siang hari ini. Kalau Mengerti sudah soalnya. hitung-hitungan uang, iya. Mm-mm. Nah, Tadi disampaikan target kita, memang memang yang disampaikan Pak Aris itu benar sekali ya. Kita berada pada tantangan 300 PV gitu nih. Kalau di marketing lama itu kan kebanyakan pengalaman itu yang nggak nggak lip green sih Pak pada susu delestrom gitu ya. Kalau dengan kondisi yang sama berarti setiap minggu harus 1 delistrom untuk dapat PV 300 ya, lebih dari 300 gitu kan. Cuman di sini kan menariknya ada target silver yang harus kita dapatkan untuk mendapatkan leadership sama bonus generasi yang dengan 50 mitra dapat 2 juta ya Pak. Nah, itu syaratnya untuk target silvernya itu seperti apa? Terus langkah berikutnya yang harus kita lakukan itu apa gitu Pak untuk mendapatkan itu Pak Aris. Itu. oke, Oke, makasih ya Pak Aris. oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini ya, target silver itu teman-teman, yang dibutuhkan adalah, sebentar saya gambarkan, karena teman-teman di sini yang baru kan banyak. Hmm, ya, bentar. Ya, perhatikan sini. Jadi untuk sekarang ini teman-teman semua, ya, targetnya adalah silver itu seperti ini.
1, 2, 3, 4. Ini bukan planet ya, dikira planet tata surya, anak bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kita memiliki 10, ya, kita memiliki 10 ref langsung, ya, kita memiliki 10 ref langsung kita, ya teman-teman. Tak kasih gambar aja biar Anda paham, karena takutnya nanti Anda nggak paham bahasa saya, ya. Jadi ini yang pertama, ya, kita punya 10 sponsor kita langsung, ya. Ini 10 mitra sponsor langsung. Ini yang pertama, ya. Syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, punya minimal 3 mitra yang BO atau business owner. Nah, ini yang khawatirnya Anda nggak paham. Apa maksudnya 3 mitra business owner, ya. Maksudnya dari 10 mitra kita ini, ya kan, ada minimal 1 mitra yang sudah memiliki 3 ref langsung. Nah, ini saya contohkan aja, ya. Saya contohkan aja. Minimal ya, minimal. Kalau lebih dari itu ya syukur. Ini ya. Nah, jadi yang pertama sudah punya 10 mitra, ini belum bisa dikatakan silver. Kenapa? Ada syarat yang kedua, yaitu adalah dari 10 ini ada 3 mitra yang sudah dikatakan mitra business owner. Nah, ini yang sudah punya 3 sponsor ini kita sebut dengan IBO, ya. Punya 3 mitra business owner. Oh, oke. Nah, kalau seperti ini Anda memenuhi syarat. Syarat yang ketiga, omset akumulasi, ya. Omset akumulasi sebesar
10.000 PV ya, atau setara dengan 10 juta. Oke. Omset akumulasinya adalah 10.000 PV. Jika Anda sudah memenuhi syarat ini, maka Anda sudah selamat menjadi manusia silver ya. Anda sudah menjadi manusia silver dan Anda masuk dalam ini, apa namanya, Fantastic Four ya. Manusia super Fantastic Four itu kan salah satunya kan manusia silver ya. Oke. Nah, ini adalah syaratnya. 10 ref langsung, dari 10 itu ada 3 mitra business owner dan akumulasi omset Anda 10 juta atau 10.000 PV. Apakah nanti peringkat saya akan turun menjadi mitra biasa kalau mitra saya nanti nonaktif, mati, pindah, dan sebagainya? Enggak. Peringkat nggak akan pernah turun. Kalau Anda sekarang ini nanti dari silver, gold, platinum, lari ke apa, emerald, ya, kemudian jadi diamond gitu. Mitra Anda tiba-tiba bubar gitu, ya kan? Nauzubillah. Ya, tapi kalau kondisi terburuk itu terjadi, jangan khawatir. Anda tidak akan pernah turun jabatan, ya. Enaknya apa? Ketika Anda bangun di titik adalah diamond, setiap Anda closing mitra, ya, setiap mereka belanja repeat order, Anda dapatnya tidak 25%, tapi 100%. Apa enggak keren, ya? Tapi Anda tidak akan pernah naik peringkat kalau Anda tidak memulai dari silver. Kemarin ada yang tanya kan, apakah bisa meloncat langsung? Kan mitranya kan sudah memenuhi syarat lebih dari silver. Tanpa silver bisa nggak langsung naik ke diamond gitu, ya? Ya, ya seperti kayak jenjang karir ya teman-teman ya. Kalau kemarin sih belum bisa ya. Nggak tahu kalau tiba-tiba Arna Deli punya kebijakan lain, ya saya juga ikut senang gitu. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa ya. Tapi itu tadi, jenjang karir kan harus dimulai dari per step gitu ya. Silver, naik lagi memenuhi syarat dari gold, memenuhi syarat lagi jadi, platinum, habis dari platinum jadi emerald, habis emerald jadi diamond, ya. Maka insya Allah jenengan nanti ketika udah masuk, nggak akan turun turun peringkat. Makanya ayo bareng-bareng kita benar-benar di-push sekarang ini Bapak Ibu semuanya, memang kita lagi ngejar ini sekarang gitu ya. Tapi insya Allah kalau udah di titik tertentu, Anda nanti yang akan dikejar-kejar sama rezekinya. Oke, sudah ya, itu dulu ya teman-teman semuanya. Udah nggak ada pertanyaan kan? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Yuk teman-teman semuanya lebih semangat lagi, lebih serius lagi. Jika ada sesuatu yang pengen di-sharing-kan sama saya, jangan sungkan. Kalau kebaca ya tak bales, ya. Tapi kalau ditelepon insya Allah kalau ngelonggar tak angkat, kita ngobrol. Tapi kalau belum, Anda harus bersabar, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga perjumpaan kita ini menjadi awal yang luar biasa ya. Dan next, moga-moga teman-teman lagi aktif lagi, lebih gigih lagi dalam membangun DR-nya Deli ini. Insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, teman-teman jadi lebih besar semuanya, rezekinya meledak-ledak, ya, rewardnya tembus semuanya, dan reunian tiap tahunnya kita di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam bidzalik syaitonir mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next coaching ya.